Salam sejahtera. Selamat datang di tutorial cara menggunakan aplikasi proyek manajemen sistem, aplikasi yang digunakan untuk kelola usaha jasa konstruksi. Baik, kita akan lanjutkan video kita. Di video sebelumnya kita sudah sampai ke soal nomor 9. Kita sekarang lanjut ke soal nomor 10, yaitu tanggal 21 Agustus membeli material berupa pasir, semen, batu kali untuk proyek ruko senilai 7,5 juta dibayar dengan uang kas. Baik, kita akan input ke sistem. Pembelian material, transaksi pembelian material, kita plus nomor nota. Kalau ada nota fisiknya kita ikuti nota yang di fisiknya. Jadi tanggal 21 Agustus pembelian cash untuk proyek ruko, supplier, misalnya kita pilih ini. Lalu kalau sudah benar, kita save header supaya kita bisa memasukkan detailnya. Nah, di detail ini misalnya tadi beli pasir, batu kali, semen. Misalnya saya beli pasir halus, quantity misalnya saya beli 6 unitnya carry, harganya misalnya per carry 400.000, saya add. Lalu saya akan membeli semen lagi, misalnya semen semen Gersik, katakanlah semen Gersik, kita beli 20 sak dengan harga misalnya 200.000, kita add. Lalu kita beli batu kali besar, misalnya gitu. Nah, karena not found, jadi kita bisa create di sini langsung supaya batu kali besar ini tersimpan di dalam daftar material kita. Jadi kita create. Nah, dia sudah masuk ke dalam di master data material. Misalnya saya beli satu truk batu kali besar di 7,5, berarti kita kurang lagi 1,5 juta. Kita add. Nah, sesuai dengan soal pembelian 7,5 juta, 7,5 juta dibayar dengan uang kas. Sudah betul. Kalau kita sudah yakin ini semua ada benar, kita bisa cek. Oh ya, kalau misalnya ini ada pajak, kita bisa input di sini pajak berapa persen kita kena pajak. Misalnya 1% atau 2%. Dia nanti akan ngitung sendiri. Kalau tidak ada, kita kosongkan. Ongkir atau ongkos kirim juga bisa kita input di sini. Kalau ada ongkir berapa, ini bukan presentasi sih, berapa, 50.000 misalnya kita kena ongkir, bisa disimpan. Dia akan muncul di sini ada ongkir. Oh, misalnya ternyata nggak ada ongkir, kita
kita edit bisa 0 kan, ini 0 lalu disimpan. Nah, maka dia akan hilang. Nah, kalau sudah benar kita bisa cek supaya dia timbul jurnal secara otomatis. Nah, ini proyek ruku. Kalau kita cek di sini dia sudah ada jurnal. Sudah ada jurnal, dia sudah masuk di laporan-laporan accounting atau akuntansi. Baik, kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 11 sekarang. Soal nomor 11. Pada tanggal 21 Agustus menerima termin pertama dari proyek ruku sebesar 75 juta yang ditransfer ke Bank BCA. Bank BCA kita perusahaan. Baik, kita akan input ke sistem terima termin bertransaksi penerimaan termin pada tanggal 21 Agustus juga ya, sama. Terus proyek ruku tanggal 21 Agustus keterangan terima termin pertama dibayar tadi, ditransfer tadi ya, ditransfer ke Bank BCA. Bank BCA ini sudah BCA nih. Nah, ini diterima oleh, bisa kita kosongkan. Ini nilainya tadi sebesar 75 juta. 75 juta ke Bank BCA. Jadi kita input di sini 75 juta. Oke, kalau sudah benar kita save. Ada penerimaan termin 75 juta. Nah, ini juga kalau udah benar kita cek. Kalau tidak, nanti pada saat closing akhir bulan dia akan ada notifikasi. Misalnya kita biarkan saja dulu. Nanti kalau kita mau lihat pada saat tutup buku, kita akan diperingati untuk mencek transaksi ini. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 12. Soal nomor 12. Pada tanggal 22 Agustus, pemborong membayar pemborong untuk mengerjakan galian pondasi ruku sebesar 4,5 juta. Kita nyari pemborong untuk membayar penggalian pondasinya. Baik, kita akan input ke sistem. Bayar pemborong berarti transaksi pekerjaan yang diborongkan. Jadi nilai pekerjaan yang diborongkan kita input di sini. Ini untuk project ruku. Jadi kita pilih project ruku. Pemborongnya kita pilih misalnya siapa. Ini yang sudah diinput ke sistem. Misalnya Pak Maman yang borong. Tanggalnya tadi tanggal 22 Agustus. Keterangannya misalnya borongan galian jadi nilai dari borongan tadi 4,5 juta, 4.500.000. Kita save. Nah, ini kita baru membuat nilai borongannya saja. Kalau langsung dibayar berarti kita bayar di tanggal yang sama. Di tanggal yang sama tadi tanggal 22 Agustus, keterangan membayar borongan kalian, misalnya
Kalau dibayar lunas ya berarti sesama dengan ini, kita 500.000. Nggak ada keterangan di soal, berarti kita bayar cash. Berarti kita bayar cash, ini tidak ada keterangan, kita bayar cash. Kita benar diterima oleh, bisa kita kosongkan. Nah, pembayaran ini kita harus add dulu supaya dia masuk ke sini. Add. Kalau transaksi ini sudah betul, sebaiknya kita validasi dulu. Kalau untuk borongan ini kita perlu memvalidasi nilai borongannya di header, cek header. Juga nilai yang dibayar ini kita perlu cek supaya dia timbul jurnal. Ini akan timbul jurnal tersendiri yang atas ini, nilai borongan. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat dulu di sini. Nah, kalau kita lihat jurnal dari headernya tadi, bayar borongan, ini ada biaya upah pemborong di debit 4,5 juta ya, lawannya adalah utang pemborong di kredit. Nah, karena kita langsung bayar, berarti kan nanti utang pemborongnya akan di debit, kreditnya cash kalau bayar cash, kalau bayar dengan bank. Nah, kita lihat sekarang jurnal yang di detailnya, di pembayarannya. Nah, ini kalau kita belum cek validasi, dia belum ada jurnalnya, jadi kita harus cek dulu dia supaya ada jurnal pembayarannya. Nah, kita klik yes. Nah, otomatis ini akan ada simbol jurnal. Kalau kita lihat jurnalnya di sini, nah, ya utang pemborongnya akan di debit. Jadi yang sebelumnya di header utang pemborong kredit 4,5 di debit, kan utangnya jadi 0. Terus kasnya yang berkurang kita karena bayar pakai kas tadi. Kas kita berkurang 4,5 juta. Nah, begitulah jurnalnya untuk bayar borongan. Baik, kita akan lanjut soal berikutnya, yaitu kita sebelumnya soal 12, sekarang soal 13. Tanggal 23 Agustus ada biaya overhead untuk proyek ruko sebesar Rp500.000. Biaya overhead untuk proyek ruko tanggal 23 Agustus. Kita akan input ke sistem. Transaksi biaya overhead, kita plus. Untuk proyek kita pilih yang proyek ruko, tanggal tadi 23 Agustus. Keterangan kita kasih aja biaya overhead. Kita kosongkan tadi nilainya Rp500.000. Kalau ada bukti bayarnya kita bisa upload, kalau enggak kita save aja. Save. Oke. Setelah save, kalau udah yakin benar kita cek aja langsung. Atau kalau kita mau cetak kwitansi, karena ini membayar menyerahkan uang, kita bisa cetak kwitansinya. Misalnya kita serahkan ke pegawai yang mengeluarkan biaya ini. Ini misalnya dia keterangannya katakanlah nih, beli bensin pickup ya, katakanlah ini untuk beli bensin, saya update. Jadi kwitansinya bisa kita cetak.
kuantitasnya akan seperti ini. Ada jumlah amountnya 500.000, ini jumlah dalam terbilangnya 500.000 rupiah untuk beli bensin pickup yang tadi. Untuk pembayaran proyek ruko, karena ini proyek ruko. Nah, nanti yang menerima uang tanda tangan di sini, tulis namanya. Itu prosesnya. Baik, kita akan cek ini supaya dia termul jurnal. Kita cek, kita konfirmasi ya. Nah, dia akan berubah warna hijau, yang berarti sudah dicek, dan ada simbol jurnal. Kalau kita lihat di sini, dia ada biaya overhead 500.000. Lawannya adalah kas, karena kita pakai uang kas membayar. Lalu kita teruskan ke soal berikutnya, soal nomor 14 sekarang. Tanggal 25 Agustus membeli 2 truk pasir untuk proyek ruko di supplier, tetapi masih hutang, akan dibayar bulan September senilai 2 juta rupiah. Nah, ini membeli pasir tapi masih hutang, ini membeli material. Baik, kita coba input ke sistem. Membeli material, kita plus dulu. Nomor nota misalnya nomor 3, tadi tanggal 25 Agustus ya, 25 Agustus. Nah, ini kita ngutang. Jadi kalau utang tidak ada pilihan pembayaran di sini, cash atau bank tidak ada, karena utang. Untuk proyek ruko, suppliernya di mana kita belanja, misalnya di Aman Sentosa ini. Nah, barang diterima kalau ada petugasnya dikasih. Kalau sudah, kita save header dulu, save header. Lalu kita ketik di sini materialnya, misalnya apa tadi, beli pasir. Sebentar, saya cek dulu. Membeli 2 truk pasir untuk proyek ruko, berarti 2 truk. Kita ganti 2 truk, kita ganti garisnya dengan truk. Sorry, ini bukan 2 truk, berarti 1 truknya 1 juta. Ya, kita beli pasir 2 truk 2 juta, tapi masih hutang. Oke, kalau sudah yakin benar, kita akan cek untuk melihat gimana jurnalnya. Oke, kita langsung cek ya. Proyek Sentosa ya, kita lihat. Kita lihat jurnalnya. Nah, ini debitnya adalah biaya pembelian material, kreditnya utang supplier, karena kita utang sama supplier berarti kita punya utang 2 juta rupiah. Ini jurnal yang tadi, yang terbentuk dari kita beli pasir 2 truk tapi masih hutang. Baik, kita lanjut lagi ke soal berikut. Soal nomor berapa sekarang? 15. Tanggal 31 Agustus akan dibuat penyusutan untuk peralatan kantor yang dimiliki oleh PT ABC. Dengan asumsi peralatan berumur 4 tahun dan mempunyai nilai residu 6 juta rupiah.
Jadi ada nilai residu 6 juta rupiah. Maksudnya setelah habis masa umur peralatan tersebut, dia masih mempunyai nilai 6 juta rupiah. Kalau misalnya tidak ada nilai residu, berarti anggap nol aja, berarti tidak usah dikurangi dulu. Berarti untuk menghitung ini kita akan hitung karena ini 4 tahun, berarti bahwa kita akan susutkan 1 bulan. 4 tahun itu ada berapa? Nah, ini dia cara kita menghitung. Disusutkan selama 4 tahun, berarti 30 juta dikurangi nilai residu 6 juta sama dengan 24 juta. Nah, 24 juta ini dibagi 4 tahun atau 48 bulan, maka kita dapat nilai akumulasi penyusutan sebesar 500.000 setiap bulan. Jadi nanti jurnalnya di debit beban penyusutan peralatan kantor, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Kita input di jurnal pada tanggal 31 Agustus jadi debitnya adalah beban penyusutan peralatan kantor, kita debit 500.000, lalu kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan kantor, kita kredit 500.000. Nah, ini dia jurnal penyusutannya, sehingga nanti peralatan kantor di periode berikutnya ya saldonya akan berkurang senilai 500.000 ini karena disusutkan di akumulasi penyusutan. Baik, kita lanjut ke soal berikut. Tadi 15. Nah, nomor 16 ini di akhir periode juga 31 Agustus, mengacu ke soal nomor 3, ada sewa dibayar di muka untuk setahun, bayar sewa 60 juta untuk setahun. Jadi ini juga kita harus buat jurnal penyesuaian, sehingga biayanya nanti dikeluarkan untuk bulan ini. Baik, kita akan hitung gimana cara menghitungnya nih. Karena ada 60 juta setahun, berarti sebulannya kita bagi 12. Saya sudah membuat perhitungannya. Nah, ini dia sewa 60 juta kita bagi 12, karena setahun ada 12 bulan, maka kita dapat 5 juta rupiah setiap bulan. Harus kita debit ke beban sewa, sehingga nanti saldo sewa dibayar di mukanya tiap bulan berkurang sebesar 5 juta. Kita input ke sistem. Jadi jadi debitnya adalah beban sewa kita debit sebesar 5 juta.
kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Kita kreditkan minta. Nah, ini dia jurnalnya seperti ini, sesuai dengan perhitungan kita tadi. Sewa dibayar muka di kredit. Jadi semua sudah kita input jurnalnya. Kita cek lagi soalnya. Nah, dari transaksi di atas, di akhir periode akuntansi, para owner ingin melihat laporan keuangan. Laporan keuangan itu biasanya berupa laporan arus kas, laba rugi, dan neraca. Mari kita lihat ketiga laporan tersebut. Kalau kita mau lihat buku besarnya, kita bisa cek di sini ada buku besar. Ini saldo dari masing-masing account. Ini bisa kita lebarkan atau kita next di sini. Ini ada sekian halaman. Tapi biar lebih gampang, kita bisa besarkan di sini. Nah, ini buku besarnya seperti ini. Misalnya kita ingin tahu Bank BCA berapa saldonya terakhir, berarti saldo akhirnya di debit sebesar 90 juta. Kalau kas besarnya terakhir di debit senilai 51.850.000. Nah, kalau kita lihat laba rugi, ini dia laporan laba ruginya. Ada pendapatan 2 dari ruko sama dari renovasi. Terus ini ada biaya-biaya, total biaya 30 juta untuk bulan ini, sehingga perusahaan mendapatkan laba 184.850.000 untuk periode ini. Nah, di akhir periode kita harus tutup buku supaya akun nominal ini dikembalikan ke nol. Akun nominal itu akun pendapatan dan biaya. Kalau kita lihat neraca, oke, kita lihat arus kas. Kalau kita lihat laporan arus kas, ini biasanya dibagi 3 kategori, yaitu aktivitas pendanaan, itu setoran dari masing-masing owner, ini sebesar masing-masing 100 juta, totalnya 300 juta. Lalu ada aktivitas operasi, yaitu sewa kantor, termin, beli material, dan lain-lainnya. Lalu ada aktivitas investasi, yaitu membeli peralatan kantor. Baik, lalu kita cek di neraca, kelihatan laba bulan ini, total aktiva sama total pasiva sudah balance. Lalu kita akan tutup buku. Tutup buku ini fungsinya adalah untuk menolkan kembali, mengosongkan kembali akun-akun nominal, yaitu pendapatan dan biaya-biaya. Baik, kita akan melakukan tutup buku untuk periode ini, Agustus nih. Nah, ini kalau kita melakukan tutup buku, kita akan diperingati kalau ada transaksi yang belum dicek. Seperti ini, pembayaran ongkos tukang, ada satu transaksi yang perlu dicek. Ya, kita klik aja di sini supaya dia mengarah ke. Nah, ini kita belum cek tadi, kita cek dulu supaya dia timbul jurnal. Ya. Coba kita cek jurnalnya. Ini biaya upah tukang, kas besar. Oke. Kalau jurnal nanti kita cek sekalian pada saat closing.
Lalu kita kembali ke tutup buku. Nah, yang itu sudah oke. Progres kita 7%. Yang ini terima termin. Ada satu transaksi yang belum dicek. Coba kita klik di sini. Nah, ada merah satu. Ini berarti kita belum cek. Kita harus cek nih transaksinya. Sebelum cek, tentu saja kita periksa dulu memang benar datanya seperti ini. Transfer bank sebesar 75 juta. Oke, kita cek kalau memang sudah benar. Cek, ya. Oke, kita kembali lagi ke tutup buku. Ada satu lagi. Nah, ini yang transaksi semua sudah oke. Yang ini jurnal. Kalau jurnal bisa kita cek dari sini. Cek all jurnal. Semua transaksi tadi jurnalnya belum divalidasi. Kita bisa validasi atau cek dari sini. Cek all jurnal. Nah, oke semua. Tinggal kita sekarang tutup buku. Kita tutup buku. Kita refresh dulu. Baik, setelah kita tutup buku, kita klik tutup buku ini. Kita konfirmasi setelah tutup buku semua transaksi dan jurnal akan di lock di periode ini, dan saldo akhir dari masing-masing akun akan dibuat oleh sistem. Kita klik yes atau ya. Proses closing tutup buku untuk periode Agustus sudah selesai. Jadi periode akuntansi selanjutnya adalah periode September 2021. Nah, kita sudah menjalankan satu siklus akuntansi sampai akhir periode. Kalau kita klik OK, ini periode akuntansinya akan berubah ke September. Ini dia, periode September 2021. Jadi kalau kita cek lagi neraca di awal September 2021, dia akan mempunyai saldo yang sama dengan sebelumnya di akhir Agustus tahun 2021. Perhatikan sama nih saldonya 481.850 di September, di awal September 481.850 ribu sama, hanya bedanya di sini tidak ada laba bulan ini karena ini di bulan September, di awal bulan belum ada transaksi. Dia akan menjadi laba sebelumnya, laba tahun berjalan sebesar 175.000, dan aset tetap peralatan kantor yang sebelumnya bersaldo 30 juta di awal bulan September akan dikurangi penyusutan, jadi saldonya tinggal 29.500 karena sudah disusutkan tiap bulan. Kalau kita perhatikan yang Agustus, ini saldonya 30 tapi ada penyusutan. Nah, di sini ada laba bulan ini. Laba bulan ini di Agustus, di September dia akan berubah menjadi laba tahun berjalan. Begitu pula nanti setelah closing September, di bulan Oktober laba tahun berjalan adalah laba Agustus tambah September, jadi laba tahun berjalan di Oktober, begitu dan seterusnya. Nah, kita sudah menjalankan satu siklus akuntansi untuk satu periode bulan Agustus. Saya rasa cukup sekian dulu tutorial untuk kali ini. Nanti di kesempatan lain kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih.